Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Aulia Putri. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian yang berjudul Pengaruh dakwah Ustadz Hanan Attaqi terhadap moral remaja di era digital melalui pendekatan ex post facto. Selanjutnya ada berbagai macam pembahasan. A. Judul penelitian. B. Latar belakang. C. Rumusan masalah. D. Tujuan penelitian. E. Variabel penelitian. F. Hipotesis. G. Populasi. H. Sampel. I. Jenis data penelitian. J. Metode pengumpulan data. K. Instrumen penelitian. L. Metode keabsahan data. M. Teknik analisis data. Selanjutnya, judul penelitian. Judul penelitian ini adalah Pengaruh dakwah Ustadz Hanan Attaqi terhadap moral remaja di era digital. Pendekatan ex post facto. Judul tersebut termasuk dalam kategori penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif kausal, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh atau hubungan sebab akibat antara satu variabel bebas dakwah Ustadz Hanan Attaqi terhadap variabel terikat moral remaja di era digital. B. Latar belakang. Dakwah merupakan aktivitas terpenting dalam Islam yang bertujuan untuk mengajak manusia menuju jalan Allah dengan menanamkan nilai-nilai keimanan, akhlak, dan moral dalam kehidupan sehari-hari. Dakwah tidak hanya dipahami sebagai penyampaian ceramah keagamaan semata, tetapi juga sebagai proses komunikasi yang mampu membentuk sikap, perilaku, dan kepribadian individu, khususnya generasi muda. Dalam konteks ini, remaja menjadi sasaran dakwah yang sangat strategis karena berada pada fase pencarian jati diri dan pembentukan moral. Secara ideal, remaja diharapkan memiliki moral yang baik, seperti berakhlak mulia, menghormati orang tua dan guru, bertanggung jawab, jujur, serta mampu mengendalikan diri dalam pergaulan sosial maupun penggunaan teknologi. Moral remaja yang baik merupakan fondasi utama dalam membentuk generasi yang berkarakter dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Oleh karena itu, dakwah seharusnya mampu menjadi sarana pembinaan moral yang efektif dan berkelanjutan. Namun, kondisi faktual menunjukkan bahwa perkembangan era digital membawa tantangan besar bagi moral remaja. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya media sosial, memberikan dampak signifikan terhadap pola pikir, perilaku, dan gaya hidup remaja. Remaja saat ini sangat mudah mengakses berbagai konten digital tanpa batas yang jelas, termaksud konten yang bertentangan dengan nilai-nilai moral dan agama. Fenomena seperti menurunnya etika komunikasi, perilaku konsumtif, pergaulan bebas, serta kecanduan media sosial menjadi permasalahan moral yang semakin sering ditemukan di kalangan remaja. Selanjutnya, di sisi lain, era digital juga membuka peluang baru dalam aktivitas dakwah. Dakwah tidak lagi terbatas pada mimbar masjid atau majelis taklim, tetapi telah berkembang melalui berbagai platform digital seperti YouTube, Instagram, dan podcast. Dakwah digital dinilai lebih fleksibel, mudah diakses, dan mampu menjangkau generasi muda secara luas. Salah satu tokoh dakwah yang memanfaatkan media digital secara aktif adalah Ustadz Hanan Attaqi. Ustadz Hanan Attaqi dikenal sebagai dai
yang memiliki segmentasi kuat di kalangan remaja dan generasi milenial. Gaya dakwahnya yang santai, bahasa yang sederhana, serta penyampaian materi yang relevan dengan kehidupan anak muda membuat dakwahnya mudah diterima dan diminati. Materi dakwah yang disampaikan seringkali berkaitan dengan persoalan moral remaja seperti pergaulan, hijrah, kontrol diri, penggunaan media sosial, dan hubungan dengan Allah serta sesama manusia. Hal ini menunjukkan bahwa dakwah Ustadz Hanan Attaqi memiliki potensi besar dalam mempengaruhi moral remaja di era digital. Meskipun demikian, tingginya popularitas dakwah Ustadz Hanan Attaqi di media belum tentu secara langsung mencerminkan adanya perubahan moral yang signifikan pada remaja. Diperlukan kajian ilmiah untuk mengukur sejauh mana dakwah tersebut benar-benar memberikan pengaruh terhadap moral remaja. Sebagian penelitian sebelumnya lebih banyak membahas dakwah digital secara konseptual atau menggunakan pendekatan kualitatif. Sehingga sebelum memberikan gambaran kuantitatif mengenai tingkat pengaruh dakwah terhadap moral remaja. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan dengan pendekatan kuantitatif guna mengetahui hubungan dan pengaruh antara dakwah Ustadz Hanan Attaqi terhadap moral remaja digital. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam bidang komunikasi dakwah serta menjadi bahan evaluasi bagi para dai dan pendidik dalam mengembangkan metode dakwah yang efektif, relevan, dan sesuai dengan karakter remaja di era digital. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Bagaimana intensitas dakwah Ustadz Hanan Attaqi yang diakses oleh remaja di era digital. 2. Bagaimana tingkat moral remaja di era digital. 3. Apakah terdapat pengaruh dakwah Ustadz Hanan Attaqi terhadap moral remaja di era digital? Tujuan penelitian ini adalah untuk 1. Untuk mengetahui tingkat intensitas dakwah Ustadz Hanan Attaqi yang diakses oleh remaja di era digital. 2. Untuk mengetahui tingkat moral remaja di era digital. 3. Untuk mengetahui pengaruh dakwah Ustadz Hanan Attaqi terhadap moral remaja di era digital. Variabel penelitian. Variabel penelitian merupakan segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga dapat diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulan. Sugiono 2019. Dalam penelitian kuantitatif, variabel harus dirumuskan secara jelas dan operasional agar dapat diukur secara objektif melalui instrumen penelitian. Berdasarkan judul penelitian, pengaruh dakwah Ustadz Hanan Attaqi terhadap moral di remaja di era digital. Maka, variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas 2 variabel utama, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. 1. Variabel bebas. Dakwah Ustadz Hanan Attaqi. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah dakwah Ustadz Hanan Attaqi. Dakwah diartikan sebagai proses penyampaian pesan-pesan Islam
yang bertujuan mengajak manusia kepada kebaikan, kebenaran, dan akhlak mulia melalui berbagai metode dan media. Dalam konteks era digital, dakwah tidak hanya melakukan secara langsung, tetapi juga melalui media sosial dan platform digital lainnya yang mudah diakses. Selanjutnya, dakwah Ustadz Hanan Attaqi dalam penelitian ini dioperasionalkan melalui beberapa indikator berikut. 1. Intensitas dakwah. Mengukur seberapa sering remaja menonton, mendengarkan, atau mengikuti dakwah Ustadz Hanan Attaqi melalui media digital, YouTube, Instagram, dan media lainnya. 2. Pemahaman materi dakwah. Mengukur sejauh mana remaja memahami isi pesan dakwah yang disampaikan, termaksud nilai-nilai moral dan keislaman. 3. Ketertarikan terhadap gaya penyampaian. Mengukur tingkat ketertarikan remaja terhadap gaya bahasa, metode penyampaian, dan pendekatan dakwah yang digunakan. 4. Relevansi dakwah. Mengukur kesesuaian materi dakwah dengan permasalahan dan kehidupan remaja di era digital. Indikator-indikator tersebut digunakan untuk menilai efektivitas dakwah sebagai proses komunikasi yang mempengaruhi sikap dan perilaku audiens. 2. Variabel terikat. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah moral remaja. Moral merupakan nilai dan norma yang menjadi pedoman individu dalam menentukan baik dan buruknya sesuatu perbuatan, baik dalam hubungan dengan Allah, sesama manusia, maupun lingkungan. Moral remaja sangat dipengaruhi oleh lingkungan keluarga, pendidikan, pergaulan, serta media digital yang dikonsumsi. Moral remaja dalam penelitian ini dioperasionalkan melalui beberapa indikator berikut. 1. Akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meliputi pelaksanaan ibadah, keimanan, dan ketaatan terhadap ajaran agama. 2. Akhlak kepada orang tua dan guru, meliputi sikap hormat, sopan santun, dan kepatuhan terhadap nasihat orang tua dan guru. 3. Akhlak kepada sesama, meliputi kejujuran, tanggung jawab, empati, dan perilaku sosial yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, etika dalam penggunaan media digital, meliputi sikap bijak dalam bermedia sosial, menghindari konten negatif, serta menjaga etika komunikasi di ruang digital. Indikator-indikator tersebut digunakan untuk mengukur tingkat moral remaja secara kuantitatif melalui instrumen angket. Hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian yang kebenarannya masih harus diuji secara empiris melalui pengumpulan data, analisis data. Dalam penelitian kuantitatif, hipotesis disusun berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian terdahulu, kemudian menggunakan teknik statistika untuk mengetahui apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dakwah Ustadz Hanan Attaqi terhadap moral remaja di era digital. Dakwah sebagai proses komunikasi keagamaan diyakini memiliki peran penting dalam membentuk sikap dan perilaku individu, khususnya
remaja yang berada pada fase pencarian jati diri. Berdasarkan kerangka teori, rumasan masalah, dan variabel penelitian, maka hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut. Hipotesis 0. Tidak terdapat pengaruh pada signifikan antara dakwah Ustadz Hanan At-Talqi terhadap moral remaja di era digital. Hipotesis alternatif. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara dakwah Ustadz Hanan At-Talqi terhadap moral remaja di era digital. Rumus hipotesis. 1. Analisis regresi linear sederhana. Penelitian ini menggunakan regresi linear sederhana untuk menguji pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Adapun rumus linear sederhana adalah sebagai berikut. Keterangan Y. Moral remaja. X. Dakwah Ustadz Hanan At-Talqi. A. Konstan. B. Koefisien regresi. Jika nilai B kurang 0, maka terdapat pengaruh positif antara dakwah dan moral remaja. Selanjutnya, populasi. Populasi merupakan keseluruhan subjek atau objek penelitian yang memiliki karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Dalam penelitian kuantitatif, penentuan populasi sangat penting karena hasil penelitian akan digeneralisasikan pada populasi tersebut. Oleh karena itu, populasi harus ditentukan secara jelas, terukur, dan sesuai dengan tujuan penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah remaja di era digital yang mengakses dakwah Ustadz Hanan At-Talqi melalui media digital. Remaja yang dimaksud berada pada rentang usia 15-21 tahun, yaitu masa remaja akhir yang secara psikologis sedang mengalami perkembangan moral, emosional, dan sosial yang signifikan. Kelompok usia ini dianggap relevan karena merupakan penggunaan aktif media digital dan media sekaligus menjadi sasaran utama dakwah digital. Secara lebih rinci, populasi penelitian ini mencakup seluruh remaja yang memenuhi kriteria sebagai berikut. 1. Remaja berusia 15-21 tahun. 2. Aktif menggunakan media digital seperti YouTube, Instagram, atau platform media sosial lainnya. 3. Pernah menonton, mendengarkan, atau mengikuti dakwah Ustadz Hanan At-Talqi melalui media digital. 4. Berdomisili di wilayah penelitian yang telah ditentukan oleh peneliti, misalnya sekolah, kampus, atau komunitas remaja tertentu. Populasi ini dipilih karena dakwah Ustadz Hanan At-Talqi banyak disebarkan melalui media digital dan memiliki segmentasi audiens yang kuat di kalangan remaja dan generasi muda. Media digital sebagai sarana dakwah memungkinkan pesan-pesan keagamaan diterima secara luas dan berulang, sehingga berpotensi mempengaruhi sikap dan perilaku moral remaja. Penerapan populasi tersebut juga didasarkan pada teori perkembangan moral yang menyatakan bahwa remaja berada pada fase transisi yang rentan terhadap pengaruh lingkungan,
termasuk pesan-pesan yang diterima melalui media digital. Selanjutnya, sampel. Sampel merupakan sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi penelitian. Pengambilan sampel dilakukan apabila jumlah cukup besar sehingga tidak memungkinkan untuk meneliti seluruh populasi secara keseluruhan. Sampel yang baik harus mampu mewakili karakteristik populasi agar hasil penelitian dapat digenerasikan secara ilmiah. Dalam penelitian kuantitatif, sampel diambil dari populasi remaja di era digital yang mengakses dakwah Ustadz Hanan Attaqi melalui digital. Rumus sampel. 1. Jika populasi diketahui, jika kamu mengetahui jumlah total populasi remaja, misal siswa SMA di suatu kota N, maka bisa pakai rumus Slovin, yaitu rumusnya ada di situ. Contohnya, populasi 500 remaja, tingkat kesalahan 5%. 2. Jika populasi tidak diketahui, bisa dipakai rumus Cochrane. Itu ada di gambar. Selanjutnya, jenis data penelitian. Jenis data penelitian adalah bentuk dan klasifikasi data yang digunakan oleh peneliti untuk menjawab rumusan masalah dan menguji hipotesis penelitian. Dalam penelitian kuantitatif, data harus bersifat objektif, terukur, dan dapat dinyatakan dalam bentuk angka, sehingga memungkinkan untuk dianalisis secara statistik. Jenis data yang tepat sangat penting karena akan menentukan teknik pengumpulan data, metode analisis, serta tingkat validitas hasil penelitian. 1. Jenis data berdasarkan sumbernya. A. Data primer. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari sumber utama, yaitu responden penelitian melalui proses pengumpulan data di lapangan. Data primer bersifat aktual, spesifik, dan sesuai dengan tujuan penelitian karena dikumpulkan langsung oleh peneliti. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari remaja yang menjadi responden penelitian melalui kuesioner angket yang disebarkan secara langsung maupun daring. Data primer yang dikumpulkan meliputi 1. Intensitas remaja dalam mengakses dakwah Ustadz Hanan Attaqi melalui media digital. Selanjutnya, 2. Pemahaman dan penerimaan remaja terhadap dakwah. 3. Pesan, sikap, dan perilaku moral remaja dalam kehidupan sehari-hari dan di media digital. B. Data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber-sumber yang telah tersedia sebelumnya, seperti buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan dokumentasi resmi lainnya. Data sekunder dilakukan sebagai data pendukung untuk memperkuat landasan teori dan hasil penelitian. 2. Jenis data berdasarkan sifatnya. Data kuantitatif berdasarkan sifatnya. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif,
yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk angka dan dapat dianalisis menggunakan teknik statistik. Dalam kuantitatif, diperoleh dari hasil pengukuran variabel penelitian menggunakan instrumen penelitian berupa angket. Skor dari setiap jawaban responden dijumlahkan dan dianalisis untuk mengetahui tingkat pengaruh dakwah terhadap moral remaja. Selanjutnya, 3. Jenis data berdasarkan pengumpulan. Berdasarkan waktu pengumpulan, data dalam penelitian ini termasuk data cross-seksional, yaitu data yang dikumpulkan pada satu waktu tertentu tanpa dilakukan pengukuran berulang. 4. Jenis data berdasarkan skala pengukuran. Data hasil pengukuran dengan skala Likert dalam penelitian ini diperlukan sebagai data skala interval, sehingga memungkinkan penggunaan analisis statistik parametrik seperti uji korelasi dan regresi linear. Metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data yang sesuai dengan tujuan penelitian. Penelitian ini berjudul Pengaruh dakwah Ustadz Hanan Attaqi terhadap moral remaja di era digital, sehingga metode pengumpulan data disesuaikan dengan karakteristik variabel penelitian, yaitu dakwah digital sebagai variabel bebas dan moral remaja sebagai variabel terikat. 1. Kuesioner, angket. Angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pernyataan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dilakukan sesuai dengan kondisi yang dialami. Angket sangat cocok digunakan dalam penelitian kuantitatif karena mampu menjaring data dan responden dalam jumlah besar, dan hasilnya dapat dilakukan secara statistik. Selanjutnya, prosedur pengumpulan data menggunakan kuesioner dilakukan melalui beberapa tahap berikut. 1. Penyesuaian instrumen. Peneliti menyesuaikan angket berdasarkan indikator variabel dakwah Ustadz Hanan Attaqi dan indikator moral remaja yang bersumber dari teori dan penelitian terdahulu. 2. Uji coba instrumen. Angket diuji coba terlebih dahulu untuk mengetahui tingkat validitas dan reliabilitas sebelum digunakan pada responden penelitian. 3. Penyebaran angket. Angket disebarkan kepada responden yang telah ditentukan sebagai sampel penelitian, baik secara langsung maupun melalui media online, seperti Google Form. 4. Pengisian angket. Responden mengisi angket secara mandiri, sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. 5. Pengumpulan dan pemeriksaan data. Selanjutnya, 2. Dokumentasi. Metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan, mempelajari, dan mencatat dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. Dokumen digunakan untuk melengkapi dan memperkuat data utama yang diperoleh melalui angket. Prosedur pengumpulan data dokumen dilakukan dengan cara 1. Mengidentifikasi sumber-sumber pustaka yang relevan.
2. Mengumpulkan dan mempelajari dokumen yang sesuai dengan topik penelitian. 3. Mencatat poin-poin penting yang mendukung kajian teori. 4. Mengelompokkan data sesuai kebutuhan penelitian. Dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa angket dan dokumentasi, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan data yang objektif, valid, dan reliable untuk menjelaskan pengaruh dakwah Ustadz Hanan Attaqi terhadap moral remaja di era digital secara ilmiah. Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data secara sistematis dan objektif sesuai dengan variabel yang diteliti. Dalam penelitian kuantitatif, instrumen penelitian harus disusun berdasarkan teori yang jelas, melalui indikator yang terukur, serta memenuhi syarat validitas dan reliabilitas agar yang dihasilkan dapat dianalisis secara statistik. Selanjutnya, 1. Teori instrumen penelitian. Menurut Ari Kunto, instrumen penelitian adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatan pengumpulan data, agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan mudah. Dalam penelitian kuantitatif, instrumen yang paling sering digunakan adalah angket, karena mampu mengukur sikap, persepsi, dan perilaku responden secara terstruktur dan dapat diberi skor angka. 2. Jenis instrumen. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket tertutup, yaitu angket yang disajikan dalam bentuk pernyataan dengan pilihan jawaban yang telah ditentukan. 3. Skala pengukuran instrumen. Instrumen penilaian ini menggunakan skala Likert, yaitu skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang terhadap suatu objek atau fenomena sosial. Tabelnya bisa dilihat ya. Skor dari setiap jawaban kemudian dijumlahkan untuk dianalisis secara statistik. Selanjutnya ada tabel-tabel. Ada A. Kisi-kisi instrumen variabel dakwah Ustadz Hanan Attaqi. Yang B. Kisi-kisi instrumen variabel Y. Metode keabsahan data. Keabsahan data dalam penelitian kuantitatif sangat penting untuk memastikan bahwa data yang diperoleh benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur dan konsisten apabila diukur berulang kali. Oleh karena itu, instrumen penelitian harus diuji melalui uji validitas dan uji reliabilitas sebelum digunakan dalam pengumpulan data utama. Selanjutnya, uji validitas. Uji validitas adalah pengujian untuk mengetahui sejauh mana instrumen penelitian mampu mengukur apa yang seharusnya diukur. Berarti, pernyataan atau item dalam angket benar-benar mencerminkan indikator variabel penelitian. Jenis uji validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji validitas empiris dengan menggunakan korelasi product-person. Uji ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara skor setiap item pernyataan dengan skor total variabel. Selanjutnya,
rumus uji validitas. Di situ sudah ada tertera. B. Uji reliabilitas. Uji reliabilitas adalah pengujian untuk mengetahui tingkat konsistensi atau keajengan suatu instrumen penelitian. Instrumen yang reliable akan memberikan hasil yang relatif sama apabila digunakan berulang kali dalam kondisi yang sama. Prosedur uji reliabilitas dilakukan dengan langkah-langkah berikut. 1. Mengumpulkan data hasil uji coba instrumen. 2. Menghitung varian setiap item dan varians total. 3. Menghitung nilai Cronbach's alpha. 4. Membandingkan nilai alpha dengan kriteria reliabilitas. Selanjutnya, rumus uji reliabilitas sudah tertera di situ. Teknik analisis data. Teknik analisis data merupakan cara yang digunakan penelitian untuk mengolah data yang telah dikumpulkan agar dapat menjawab rumusan masalah dan menguji hipotesis penelitian. Dalam penelitian kuantitatif, analisis data dilakukan dengan menggunakan statistik, baik statistik deskriptif maupun statistik inferensial, karena data yang diperoleh berbentuk angka dan dapat diolah secara matematis. 1. Statistik deskriptif. Statistik deskriptif adalah teknik analisis data yang digunakan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah berkumpul tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum. Menurut Arikunto, statistik deskriptif digunakan untuk menyampaikan data dalam bentuk angka, tabel, grafik, dan persentase agar mudah dipahami. Prosedur analisis statistik deskriptif dilakukan melalui langkah-langkah berikut: mengumpulkan data hasil pengisian angket, memberikan skor pada setiap jawaban responden skala Likert, menjumlahkan skor setiap responden, mengelompokkan data ke dalam tabel distribusi, menghitung nilai sistematis deskriptif, menafsirkan hasil perhitungan. Selanjutnya di situ ada rumus. A. Rumus mean. B. Rumus median. C. Rumus modus. D. Standar deviasi. Selanjutnya, 2. Statistik inferensial adalah teknik analisis data yang digunakan untuk menarik kesimpulan atau generalisasi dari sampel ke populasi untuk menguji hipotesis penelitian. A. Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data variabel dakwah Ustadz Hanan Attaqi dan moral remaja berdistribusi normal secara syarat penggunaan analisis regresi linear sederhana. B. Uji linearitas. Uji linearitas digunakan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang linear antara variabel X dakwah Ustadz Hanan Attaqi dan variabel Y moral remaja. C. Analisis regresi linear sederhana. Analisis regresi linear sederhana digunakan secara mengetahui pengetahuan variabel dakwah Ustadz Hanan Attaqi terhadap moral remaja di era digital. Selanjutnya ada uji T.
Uji T parsial digunakan untuk mengetahui apakah variabel dakwah Ustadz Hanan Attaqi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap moral remaja. Kriteria pengujian: jika nilai SIG 0,5 maka terdapat pengaruh signifikan. Jika nilai SIG 0,5 maka tidak terdapat pengaruh signifikan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.